Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara dan sahabat dimanapun berada ya. Saudara sekalian, kalau kita melihat memang perkembangan saat sekarang ini tentang kehidupan, ya kehidupan dunia menunjukkan akan ada suatu perubahan secara signifikan, bahkan besar-besaran. Baik dalam konteks kehidupan ekonomi, sistem ekonomi dunia, sistem yang selama ini kita jalankan, yang kita sudah praktekkan, dan di dalam sistem itu ada yang diuntungkan, ya. Dan negara-negara yang diuntungkan dengan sistem selama ini, atau yang merasa sistem selama ini menjadikan kehidupan bangsa dan negaranya itu makmur, sejahtera, dalam konteks ekonomi, itu akan bertahan dan berjuang habis-habisan. Karena kalau terjadi perubahan sistem ekonomi yang negaranya itu terancam dalam konteks kesejahteraannya, ya, kemakmurannya dalam ukuran ekonomi tadi, ya setiap negara tentu pasti akan berjuang, ya. Berjuang dalam konteks apa? Untuk kehidupan ekonomi negaranya yang tentu di situ ada masyarakatnya. Ini yang menurut saya sebagai masyarakat biasa yang terjadi saat sekarang ini. Ini yang sementara terjadi. Ada suatu perubahan, ya. Ada suatu arah terjadinya pembaharuan. Tentu saja di dalam perubahan dan pembaharuan itu, atau dalam pembaharuan dan terjadi perubahan itu, ya sistem-sistem yang lama, ya sudah pasti tidak akan terpakai lagi, akan muncul sistem yang baru. Itu tadi, di dalam proses perubahan itu, sistem yang lama tadi, ada negara-negara yang selama ini bagus, baik kehidupan ekonominya, dan setelah terjadi perubahan dan pembaruan pasti dia terancam. Inilah yang mohon maaf kalau kita lihat situasi dunia. Misalnya ada negara yang secara kehidupan ekonominya itu atau negaranya itu menganut sistem kapitalisme, kolonialisme, imperialisme. Ini semua adalah suatu praktek-praktek, ya, sistem tertentu yang di dalamnya itu tidak mencerminkan keadilan sosial, tidak mencerminkan keseimbangan, atau bagaimana itu terjadi yang namanya kerjasama di sana. Enggak, kerjasama yang terjadi di dalam kapitalisme itu menguntungkan satu pihak. Imperialisme juga lebih menguntungkan satu pihak. Kolonialisme juga begitu. Nah, sekarang ini yang terjadi di dunia, perubahan itu, bergesernya atau akan terjadinya tatanan dunia baru dalam konteks kehidupan ekonomi dunia juga, atau kelompok-kelompok negara-negara yang bisa kita kategorikan, ya, superpower, dalam arti mereka memiliki kekuatan yang super, yang lebih dari negara lain dalam hal mungkin penguasaan teknologinya, ya, ataupun sumber daya alamnya. Nah, ini mengalami suatu perubahan. Makanya saudara, kalau kita melihat misalnya negara-negara yang berada di kelompok NATO, ya, hari ini juga mengalami suatu kekhawatiran di sana. Karena negara-negara yang tadi kita katakan mereka superpower dalam hal mereka memiliki potensi sumber daya alam, seperti kalau hal minyak misalnya, negara-negara yang tentu kita tahu yang potensi sumber daya minyaknya itu sangat signifikan, ya, atau memang yang terbanyak di dunia saat sekarang ini, mereka juga sudah mulai melakukan suatu kerjasama atau kelompok tertentu. Mereka membuat kelompok-kelompok juga. Nah, sementara tadi misalnya kita kategorikan negara-negara yang superpowernya di bidang teknologi, ini kan juga membutuhkan sumber daya alam tadi. Tapi kalau kita bisa bahasakan atau bisa katakan, ini yang memiliki sumber daya alam ini juga menjadi penentu utama. Misalnya kalau dia nggak mau misalnya mengikuti keinginan daripada negara-negara yang memiliki itu tadi, superpowernya di penguasaan teknologi misalnya. Dia punya pabrik, oke, tapi untuk pabriknya bisa mutar misalnya dia harus butuh minyak. Minyak ada di negara itu, yang tadi itu, yang penguasaan sumber daya alamnya. Makanya kan harus ada sesungguhnya kerjasama yang baik, kerjasama yang bagus. Nah, di sisi lain,
Juga di situ ada yang namanya harus terjadi keberimbangan, yaitu pengelolaan sumber daya alam ini juga harus diikuti dengan tanggung jawab terhadap alam. Maka ini juga tadi harus masuk yang disebut dengan kelompok-kelompok intelektual. Nah, dalam pengelolaannya seperti apa dan bagaimana. Karena kalau hanya urusan tadi pabrik, teknologi tadi, itu juga bisa bicara soal keuntungan yang dikejar. Nah, ini semua adalah tiga kekuatan yang bisa terjadi keseimbangan di dunia. Kalau ini saling terjadi namanya kerjasama yang baik. Tidak menggunakan sistem kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme. Saya menginginkan, dan tentu keinginan kita semua ya sebagai manusia, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan terjadi perubahan-perubahan kehidupan ke arah pembaharuan, yang tentu pembaharuan itu berarti terjadi hal baru. Hal baru itu ya biasanya adalah yang jauh lebih baik ya. Sehingga kehidupan ini bisa betul-betul kita rasakan ya sangat nikmat dan membahagiakan. Dari kondisi dunia itu saudara, juga kita harus memahami bahwa ini satu kesatuan dengan kehidupan yang ada di negara kita. Jadi perubahan apapun yang ada di dunia itu merupakan satu kesatuan dengan ya termasuk sistem kehidupan atau suasana di Indonesia. Kan begitu saudara. Nah mari kita juga melihat di Indonesia saudara. Boleh jadi juga di Indonesia ini ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang kehidupannya luar biasa, terjamin ya makmur sejahtera sentosalah dalam hal ekonomi dengan sistem misalnya sehari ini atau yang telah kita lewatin. Nah, pada saat misalnya mereka melihat akan terjadi perubahan, ya, misalnya taruhlah dalam konteks politik dan demokrasi. Misalnya kita sekarang menghadapi Pilpres 2024. Mereka senantiasa melihat, mengamati dan mencermati. Ini gimana nih ke depannya nih? Karena terjadinya suatu perubahan, ya, misalnya dalam sistem politik dan demokrasi, perubahan kepemimpinan misalnya, atau pergantian kepemimpinan, itu mereka pelajarin tuh. Jangan sampai mereka bisa menjadi bagian yang tidak akan lagi menikmati atau tidak akan lagi sejahtera. Nah, dari situlah kemudian pastilah kelompok-kelompok sosial ini, masyarakat tertentu ini, yang mungkin hari ini sangat berkuasa dalam hal kuasa tertentu, misalnya kuasa dalam hal ruang ekonomi, mereka harus memastikan diri mereka pada saat perubahan itu terjadi, mereka bagian dari situ untuk tetap punya ruang seperti sekarang. Nah, oleh sebab itu, saudaraku dan sahabat sekalian, tinggal kita melihat saja seperti apa tadi. Misalnya di tataran dunia internasional, dunia global, ada negara-negara yang mempertahankan sebenarnya, ingin mempertahankan sistem yang telah dilewati dan saat sekarang ini karena negaranya makmur sejahtera dari itu, sistem itu. Entah itu kita bisa sebut sistem kapitalisme itu, ya kolonialisme, imperialisme. Tinggal kita lihat aja, pelajarin. Nah di Indonesia bisa juga jadi ada kelompok-kelompok kapitalis, kolonialis dan imperialis. Yaitu ingin menguasai melalui ruang-ruang kekuasaan misalnya, ruang-ruang kekuasaan tertentu. Mereka misalnya terlibat di dalam proses, mohon maaf ya, proses terjadinya perubahan itu. Ini saudaraku dan sahabat sekalian, harus kita pahami dan mengerti bahwa di negara kita ini boleh jadi ada kelompok masyarakat tertentu yang berperilaku seperti kapitalis, kolonialis, dan imperialis. Sementara cita-cita berbangsa dan bernegara kita adalah soal itu, ya, terbebas dan terlepas dalam konteks perilaku kapitalis, kolonialisme, dan imperialisme. Dulu dalam praktek bernegara, yaitu negara-negara lain datang menjajah bangsa dan negara kita. Tapi perilaku individu sekalipun bisa menjadi perilaku kapitalis, kolonialis, dan imperialis. Nah, maka kita harus merdeka dari itu. Harus keluar dan merdeka dari sifat-sifat dan karakter itu. Nah, dalam konteks kehidupan sistem bernegara, misalnya tadi kelompok-kelompok masyarakat ekososial tertentu tadi, misalnya elit-elit tertentu yang misalnya dia kaya raya atau
mentereng kehidupannya dari praktek kapitalisme itu, kolonialisme itu misalnya ya. Nah ini harus kita tahu juga di Indonesia ini ada saudara. Nah agar kita tidak menjadi bagian yang jangan sampai tanpa sadar kita mendukung orang-orang itu dalam kekuatan-kekuatan politik bernegara. Ya, ini yang harus kita mengerti dan kita paham. Nah, makanya saudaraku dan sahabat sekalian, kita senantiasa teringat lagi dengan pesan apa yang disampaikan Presiden Soekarno, Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Bapak Proklamator kita, bahwa perjuanganku ya memang sulit ya, perjuanganku sulit mengusir penjajah, tapi perjuanganmu ya generasi kita ini saat ini akan jauh lebih sulit karena yang dihadapi sesama bangsa sendiri. Itu saya coba memaknainya. Oh, yang dimaksud ini praktek-praktek kapitalisme ini, kolonialisme imperialis ini nanti akan dipraktekkan oleh ya anak-anak bangsa yang tidak memiliki jiwa nasionalisme sejatinya, nasionalisme Indonesia, tidak memiliki jiwa Pancasila, ya, dia akan berperilaku seperti itu, kapitalis, imperialis dan kolonialisme, ego untuk menguasai, ya, memanfaatkan ruang-ruang, mungkin dia bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia misalnya, hanya untuk mengeruk kekayaan secara kepentingan pribadi dan kelompoknya. Nah ini saudaraku dan sahabat sekalian yang harus menjadi renungan kita dan pemahaman kita sebagai masyarakat biasa di tengah adanya teknologi informasi ini, ya. Yang pasti ya mau tidak mau, suka dan tidak suka, perubahan dan pembaharuan itu adalah keniscayaan alam semesta ini, ya. Mau berubah, mau mengikuti atau enggak terserah, ya. Karena kalau tidak paham, tidak mengerti perubahan itu, akan terjadinya perubahan itu, maka pasti akan digiling dan digilas kita oleh yang disebut dengan roda perputaran zaman atau perubahan zaman. Itu mekanisme semesta sebenarnya. Oleh karena itulah saudaraku dan sahabat sekalian, ya mari juga kita kemudian harus mengenali. Jadi untuk terhindar dari itu semua, harus kita dengan cara apa? Ya kita kembali kepada jati diri bangsa dan negara kita. Kita harus mengerti konsepsi-konsepsi bernegara dalam konteks misalnya konsep kepemimpinan yang di sana ada ciri-ciri pemimpin, ya, ciri-ciri pemimpin berdasarkan konsepsi bangsa dan negara kita ini, konsepsi Nusantara seperti apa, ya kan? Ini menyangkut soal ajaran-ajaran leluhur kita di masa lampau, ajaran-ajaran kehidupan. Karena di setiap daerah-daerah di Indonesia ini memiliki apa istilahnya ya, peradaban yang sangat beradab. Peradaban itu sistem kehidupan sosial yang terstruktur dan ada bentuknya begitu. Apakah itu bentuk kerajaan, apakah bentuk kesultanan, bentuk sultan. Jadi ada sistem struktur sosialnya dan itu peradaban yang kemudian ya, ada mekanisme kehidupan sosial di situ diatur, ditata. Itulah keadaban. Ada cara-cara, ada syarat-syarat, ada konsepsi itu tadi, konsepsi pemimpin, bagaimana memilih pemimpin yang tepat dan yang baik itu, dan benar. Nah, kalau kita kembali ke situ semuanya, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, maka kita nggak akan salah memilih pemimpin. Nah, dari hal itu, pemimpin dari tingkat desa, lurah misalnya, terus anggota DPR, bupati, wali kota, gubernur, presiden, maka itu akan sangat kokoh berdiri bangsa kita ini, berdaulat total itu. Nah, harus dibangun dari situ, dari kerangka itu tadi, yang juga secara umum itu disebutlah punya budaya dan tradisi setiap daerah kita. Nah, itu tadi masuk dalam konsep soal cara-cara memilih pemimpin, syarat-syarat pemimpin itu seperti apa. Setiap daerah itu memiliki mekanisme yang benar-benar pendekatannya itu menurut saya pendekatan kepada dapat melihat dan menemukan seseorang yang layak betul jadi pemimpin. Karena dideteksi secara mekanisme tertentu yang kemudian yang dilihat itu adalah kepantasan, ya, kecocokan di dalam diri, ya, istilahnya kualitas isi dirinya kalau menurut saya.
Karena dari situ sebenarnya juga menentukan ilmu pengetahuannya, saudara. Karena ilmu pengetahuan yang luar biasa itu menurut saya adalah yang dari dalam, ya, yang bersumber dari dalam diri. Maka itulah yang disebut dengan puncak kesadaran tertinggi itu akan membuat seseorang itu memiliki pemahaman yang luar biasa, tingkat kecerdasannya oke, tetapi berimbang, keseimbangannya itu sudah mantap. Soal kemudian karakternya juga sudah oke, sekaligus itu. Itulah yang disebut dengan kecerdasan spiritual, ya. Pemahamannya itu sudah akan sangat bagus sekali. Nah, ini yang harus kembali kita gali dan kita jadikan rujukan kita, ya, kita jadikan penuntun kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu yang saya mengerti dan yang saya pahami, salah satunya seperti itu, saudaraku dan sahabat sekalian. Nah, dalam konteks kehidupan ekonomi, kita ini dikenal dengan jiwa gotong royong. Gotong royong itu berarti tolong menolong, saudara. Ya, kalau di kehidupan masyarakat kita, tentu di setiap daerah di Indonesia ini, gotong royong itu adalah sesuatu hal yang sudah lumrah dan biasa saja. Cuman bisa saja sekarang ini gotong royong ini sudah tidak seperti dulu, ya. Kalau dulu kan mungkin karena keterbatasan istilahnya sumber daya kehidupan yang ada, ya, dan dulu kan kehidupan itu masih belum terlalu terjadi desakan-desakan kehidupan lain, karena sistem kehidupan dulu kan berbeda sama sekarang. Mungkin kita maklumi oleh dalam konteks itu, iya, ya. Misalnya dulu orang hanya hidup di kebun-kebun, ya, bertani, tanam tanaman yang bisa untuk konsumsi sehari-hari. Jadi ya hubungan interaksi sosial itu sangat akrab karena cuman itu aja, sehingga saling membantu. Kalau misalnya lagi nanam padi, nanam jagung, ya, terjadi gotong royong. Pada saat juga dipanen gotong royong, saling berbagi. Nah, seiring berjalannya waktu tentu saja itu berubah. Karena hari ini kalau orang misalnya mohon maaf lagi berkebun atau membuka lahan untuk tanaman-tanaman apa saja, itu sudah orientasi bahkan untuk orientasi ekonomi jauh lebih maju, misalnya dalam hal misalnya untuk dijual untuk kebutuhan yang lebih lagi, bukan sekedar konsumsi sehari-hari. Misalnya dijual untuk kebutuhan sekolah, untuk kebutuhan anak misalnya, atau beli mobil segala macam. Nah, itu kemudian mengikis sedikit demi sedikit ruang-ruang gotong royong itu, ya, semangat dan spirit gotong royong. Nah, ini yang harus menjadi renungan bersama. Kira-kira saat sekarang ini gotong royong ini harus diarahkan kemana, seperti apa dan bagaimana begitu. Itu jiwa kita, jiwa bangsa dan negara itu merupakan pengejawantahan dari jiwa masyarakat, jiwa rakyat, jiwa warga negara dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah merupakan rahmat yang luar biasa sebenarnya, yang dilimpahkan, yang diberikan di alam Nusantara ini, yang dulu dipraktekkan oleh para leluhur kita. Nah, sebenarnya kalau jiwa gotong royong itu tadi tetap ada, ya, dalam konteks misalnya itu kan menyangkut soal silaturahim yang baik, ya, hubungan yang bagus, saling bertutur kata yang sopan, yang baik, saling menghargai, ya, saling beretika. Nah, ini kan akan menjadi kekuatan yang maha dahsyat. Misalnya tadi kita akan gabungkan dengan tadi sistem dan mekanisme untuk melahirkan pemimpin atau memilih pemimpin begitu. Nah, ini kan bisa digotong royongkan, bisa saling bercerita di situ, saling memberikan pikiran bahwa kayaknya yang layak ini untuk jadi pemimpin di daerah kita si A misalnya. Itu kan bisa terjadi kekuatan gotong royong luar biasa bagi masyarakat yang paham akan tadi konsepsi pemimpin, yaitu ciri-ciri pemimpin yang sesungguhnya. Nah, ini kalau terjadi, maka sesungguhnya praktek-praktek kehidupan bernegara kita dalam politik demokrasi, dalam tanda petik demokrasi itu, karena soal memilih misalnya selalu terbayang-bayang dengan istilah kekuatan-kekuatan money politik, ini tidak akan terjadi. Karena ruang money politik tadi itulah sebenarnya lahirnya perilaku kapitalisme, kolonialisme, imperialisme. Itu yang harus dimengerti, saudara. Nah, karena ruang tadi, nah, sehingga kalau kita mencermati itu, ya berarti kita harus sadar, kita harus bangkit dan melawan begitu loh.
cara melawan kita adalah saling mengajak. Kamu jangan mewarisi misalnya kapitalisme dan kolonialisme imperialisme. Apa? Kamu jangan memilih seseorang karena kamu dikasih duit. Itu sama saja kamu melahirkan kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme baru, gaya baru. Pada saat dia jadi wakil rakyat, misalnya anggota DPR atau jadi bupati, kepala daerah atau apa, tentu jangan berharap akan melihat kehidupan masyarakat itu secara bagus. Karena dia menjadi kapitalis, imperialisme, karena kita memilih karena dikasih duit misalnya, money politik. Nah ini harus menjadi kesadaran kita. Nah, sehingga rakyat ini harus bangkit, harus berdeka dia. Harus paham itu yang tadi itu. Nah, ini semua bisa terjadi gotong royong. Jadi kekuatan besar bangsa dan negara kita ini adalah gotong royong, saudara. Tapi harus melalui kesadaran tadi. Kalau kita sebagai rakyat bergotong royong, membuat benteng pertahanan yang kokoh, maka tadi kelompok-kelompok elit politik di negeri ini, dari daerah sampai pusat, misalnya kelompok tertentu, yang hanya karena kekuatan uang itu kan kekuatan uang itu identik dengan kapitalisme sebenarnya itu. Penguasaan, pengelolaan sumber daya negara, ya, sumber-sumber kehidupan bernegara sebenarnya, yang oleh kelompok tertentu yang diperoleh, ya, penguasaan tadi entah melalui menjadi menjadi pejabat publik, penguasaan melalui misalnya cara-cara tadi, ya, money politik, itu sudah merupakan karakter kapitalis. Sehingga pada saat dia jadi, dia nggak ingat kita, ya karena kita sendiri yang nggak sadar bahwa inilah yang disebut dengan kapitalisme, kolonialisme, imperialisme. Saudara dan sahabat sekalian, saya kira ini yang harus menjadi renungan bersama kita. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Terima kasih saudaraku dan sahabat sekalian. Silakan like, share, dan subscribe channel Mimbar Suara Rakyat Official TV ini. Semoga senantiasa dapat menginspirasi atau bermanfaat dalam hal renungan saja sudah luar biasa lah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara dan sahabat dimanapun berada.